Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Amin. Kelas ini kita ada 70 siswa ya. Assalamualaikum Pak dosen, malam. Waalaikumsalam Pak Taufik. Pak Edi Mulyono yang angkat tangan, silahkan. Ada yang mau diobrolkan sebelum kita mulai kelas resmi? Maaf Pak, itu tadi pas sebelum Pak dosen masuk tadi angkat tangan. Oke, siap. Nggih. Nanti kalau di dalam pembelajaran ternyata ada set terpental dari ruang ini ya, Zoom ini, saya langsung ditelepon di ini ya, di grup WA ini ya. Siap, Bapak. Iya, Pak. Saya tadi di kelas A saya sempat hilang beberapa menit ya. Saya nggak tahu bahwa saya tidak masuk di jaringan.
Baik. Baik teman-teman ya, kita mulai saja kelas kita. Sudah ada 45 dari kita hadir. Supaya waktunya tidak terlalu banyak hilang juga ya. Waktu kita singkat sekali. Siap. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Rahman Rahimnya Allah kita diberi kesempatan, diberi umur panjang, rezeki, kesehatan, bisa berjumpa kembali setelah satu pekan kita berpisah dengan kesibukan kita masing-masing ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua ini ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Paling kurang nih, Pak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau sakit pun kalau nggak berat masih bisa ikut kuliah online ya. Berbeda dengan kalau kita kelas offline. Kalau sakit, pusing, flu, masuk angin, kita nggak bisa ke kampus. Di sini kita dengan ini salah satu keunggulan online ya. Tapi banyak kelemahannya, saya tidak bisa langsung tatap muka teman-teman, apalagi sih teman-teman yang tidak membuka kamera ya, ada karena jaringan dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Baik teman-teman semuanya, pekan lalu kita sudah membahas tentang SDGs secara umum sebagai kuliah umum. Pada waktu itu saya sampaikan pengantar umum sekali. Nah ini sekarang kita masuk ke SDGs Indonesia. Jadi saya membedakan ada SDGs global, itu yang tataran internasional, kemudian ada SDGs Indonesia yang berlaku di Indonesia, mengindui semua SDGs yang ada di Indonesia. Kemudian khusus nanti materi kita adalah SDGs desa, Sustainable Development Goals desa. Nah kita nanti akan fokus di desanya ini, karena sebagai nah, nanti kita akan membahas banyak sekali dari 16 sesi pertemuan kita dipotong dengan 2 untuk ujian tengah UTS dengan ujian akhir. Jadi kita ada 14 kali pertemuan, kita lebih banyak bobotnya kita bicara tentang SDGs desanya. Di sana kita akan mengurai detail sekali dengan segala kendala-kendala yang kita jumpai di lapangan, yang mana teman-teman tentu para pemain langsung di lapangan lebih banyak pengalaman di sana. Ya, nah pada hari ini saya akan menyampaikan dulu tentang apa itu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum pernah mendengar apa itu SDGs ya. Tapi saya yakin pasti semuanya sudah pernah mendengar SDGs. Karena ini sudah well known, sudah sangat dikenal oleh oleh kita semuanya ya, akademisi maupun praktisi ya, khususnya di bidang pembangunan. Mungkin kalau para praktisi di kalau pembangunan, apalagi pembangunan desa, pasti SDGs ini sudah hal yang familiar, well known istilahnya, Pak, diketahui oleh umum. Ada nggak yang di sini yang baru mendengar SDGs di perkuliahan kita? Coba silahkan menceritakan, ada makhluk aneh ini, apa sih SDGs itu baru ketemu di akademi di ITB Ahmad Dahlan ini. Silahkan. Kalau izin Pak dosen. Pak Sidik. Ya, saya kan emang dari kota itu, jadi kan dari kota. Jadi semenjak saya pindah ke kabupaten, saya baru mendengar ini SDGs itu, dan dia munculnya ada di kelurahan gitu, di desa gitu. Jadi selama saya di kota, saya tinggal di kota belum pernah. Tapi selama saya jadi di kabupaten, terus saya menjadi ketua RT, nah itu baru mengerti itu apa itu SDGs itu, dan itu programnya dari kelurahan juga dan harus diterapkan itu. Itu aja sih untuk selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Sidik, luar biasa sekali nih. Pak Sidik bergeraknya di bidang apa? Kalau saya karyawan swasta di bidang jasa. Jasanya apa Pak? Rumah sakit. Oh, ya sebetulnya rumah sakit juga masuk salah satu goals kita Pak. Oh,
Nanti kita lihat ya di sini ya. Banyak kaitannya antara lain kita dengan sanitasi itu Iya. kita ada goalsnya di situ, sanitasi ada, Tidak. kesehatan apalagi bahwa kita semuanya sehat, nanti kita lihat goalsnya. Jadi Yang saya Pak, ya, makanya itu saya- yang dari SDGs itu kesehatannya saya itu sangat menantang itu di Iya, SDGs-nya betul, kesehatannya. stunting itu masuk di SDGs kita Masih. juga Pak. Masalah itu juga. Oke, terima kasih Pak Sidik ya atas informasinya ini. Jadi menarik sekali. Sebetulnya SDGs itu bukan hanya di desa saja, tapi kita di kota tentunya ada juga. Nanti kita lihat Pak Sidik ya, bahwa kita dari 17 goals itu ada yang terkait langsung dengan kota, dengan urban. Yang lain lagi, mungkin ada yang menginformasikan bahwa baru kali ini dengar istilah SDGs. Kalau SDGs memang ya kita di desa Pak ya. Iya. Izin Pak. Silakan Mbak ini. Ya kita di desa kan memang beberapa tahun kalau tidak salah 2 tahun terakhir ini dari itu programnya program Kementerian Desa Pak terkait dengan SDGs itu Oke. masuk desa yang dikenal dengan Development Sustainable Goals gitu. Pertama-tama sih asing gitu dengarnya. Karena sekarang memang itu merupakan tujuan utama ya dari bagi Kementerian Desa diterapkan dengan berbagai langkah yang 17 kategori ya. Ya, kalau desa nanti 18 Bu, itu kita bahas pekan depan ya. Oh iya, gitu. Nah, itu sih jadi kita jadi nggak asing lah gitu dengar. Asing ya. Iya, jadi nggak asing dengar kalau ya syukurnya di kuliah di semester 7 ada mata kuliahnya SDGs gitu. Karena memang saat ini kita lagi menggerakkan ini gaungnya sudah SDGs di desa gitu Pak. Ya, sip. Ya, terima kasih Bu Aini ya. Kalau Bu Aini sudah tidak asing lagi dengan istilah SDGs, apalagi tadi di desa, berarti SDGs desa dengan 18 goal. Oke, nanti kita bahas itu pekan depan. Mungkin Pak di sini Pak Agus Sepullah, silakan Pak Agus. Baik, Pak dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin tambahkan dari teman-teman yang lain tadi, betul Pak. Kalau istilah SDGs sendiri memang sudah familiar bagi kami yang ada di desa. Kebetulan saya sendiri kan di desa sebagai anggota BPD ataupun sebagai ketua BPD. Yang secara tidak langsung yang punya wewenang dan punya kewenangan lah untuk mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat desa dari mulai pembangunan, pemberdayaan dan juga pembinaan masyarakat desa. Nah, kaitannya dengan itu Pak, ini kadang-kadang kita di desa ini suka agak terbentur juga dengan aturan. Sementara ketika kita mau membangun apapun kan harus sustainnya itu Pak. Karena memang tuntutannya itu harus sustainnya itu. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, ini ngeliknya kemana gitu. Kadang-kadang di pemerintah desa sendiri agak kesulitan menentukan, oh ini jenisnya masuknya di SDGs berapa gitu. Nah kebetulan karena sekarang di pemilihan kepala desa sih sudah berlalu. Kan di itu ada RPJMDes, kemudian yang sekarang seiring dengan perubahan Undang-Undang 6 2014 menjadi Undang-Undang 3 2024, otomatis pemerintah desa harus merubah RPJMDes-nya itu, harus merubah RPJMDes-nya kembali. Nah itu menjadi pembahasan kembali karena harus ada musdes juga di sana, yang salah satu musdes itu adalah kewenangan kami di BPD. Ketika menentukan agak kesulitan menentukan SDGs poin berapa sih ini masuknya ini dan itunya gitu. Kadang-kadang agak kesulitan di situ. Makanya saya sangat senang sekali dan yakin sekali akan bergerak dengan baik materi yang Bapak sampaikan. Apalagi Kemendes juga dan ini juga ada kaitannya nanti dengan desa. Mudah-mudahan pengetahuan yang didapatkan dari Bapak melalui kuliah di sini bisa diterapkan oleh kami di desa. Sehingga kami tidak lagi dengan istilah SDGs dan juga penerapannya terkait dengan SDGs. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus Sepullah. Sebenarnya saya ingin ketahui dari kelas ini seperti tadi informasi dari Pak Pati Sidik bahwa beliau
baru mendengar ini di kelas ini, dan memang ada sebelumnya pada waktu beliau sebagai ketua RT itu ya. Nah, kalau tadi Bu Aini, Pak Agus ini kan sudah mendengar biasa ya, karena di desa Pak Agus sebagai BPD ya pastilah itu bergelut dengan sehari-hari dengan SDGs. Nah, ini mungkin Pak Zamzani silakan, mungkin lain lagi nih Pak Zamzani ceritanya nih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Konrad. Nih. Pak dosen terima kasih sudah memberi waktu ke saya sedikit tentang SDGs. Pak, ini saya sebenarnya mau cerita sedikit tentang SDGs ini, tentang yang diterapkan di desa, SDGs desa yang 18 poin itu, yang 18 goals itu Pak dosen. Bahwasannya sebenarnya kan yang saya tahu dari 2021 diterapkan di desa, tapi sebenarnya yang membuat saya bingung sebenarnya bagaimana sih sebenarnya pemanfaatan atau penggunaan tools SDGs ini dalam membangun desa, pada ruhnya bagaimana sebenarnya. Ini yang masih sebenarnya saya masih bingung juga sih. Terus yang kedua, kenapa? Karena tools yang dikenalkan ke kita sampai sekarang pun belum maksimal yang diberikan desa, sehingga penggunaan data-data itu juga jadi tidak bisa digunakan. Jadi kayak yang dipelajari di desa terakhirnya hanya bagaimana menentukan ini program kayak SDGs berapa, ini berapa, cuma itu saja. Tapi sebenarnya apakah SDGs itu sendiri sudah bisa nggak mampu untuk mendorong membangun desa lebih baik? Ini bagaimana penerapannya Pak dosen? Itu saja Pak dosen, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Zamzani. Jawaban Pak Zamzani ini mohon maaf akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan akan datang ya. Karena hari ini kita bahas tentang SDGs Indonesia yang masih sifatnya nasional. Nah, pekan depan kita mulai masuk ke SDGs desa. Kita akan bahas sedikit dengan tools. Tapi saya juga mohon maaf juga mungkin tidak bisa praktek seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Kementerian Desa ya. Karena kalau sana kan pelatihannya spesifik. Sementara kita nih dengan 16 sesi pertemuan ini banyak sekali yang akan kita bahas. Tapi itu nanti kita bahas. Nah, mungkin itu juga merupakan salah satu tugas juga dari kita ya. Ya, demikian Pak Samsudi. Ya, teman-teman sekalian ya, kita coba masuk ke materi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama-sama, kita gali lebih dalam lagi. Coba saya sampaikan materinya. Oke, ini profil dosen saya sebagai pengajar. Kita sudah berkenalan pekan yang lalu. Jadi kita bisa lewat. Nah, apa itu SDGs? Sarjana desa harus tahu. Apa sih itu SDGs? Apa yang menjadi latar belakang SDGs ini? SDGs ini bukan suatu science, tapi ini adalah suatu teknik atau suatu program dari dunia internasional yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh anggota PBB sebagian besar ya. Ada 193 negara anggota PBB yang sepakat menerapkan 17 goals ini di dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi di sini SDGs desa itu adalah Sustainability Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini. Jadi memang goals-nya ditujukan untuk makhluk yang hidup di planet ini. Mungkin makhluk yang hidup di planet lain, SDGs-nya lain lagi, kita nggak tahu. Sampai saat ini pengetahuan manusia, ilmu kita baru mengenali kehidupan di alam semesta ini di muka bumi kita sendiri. Ada makhluk di luar, di atas muka bumi ini, makhluk lain ada, tapi itu makhluk gaib yang kita nggak tahu ya. Karena pengetahuan kita dibatasi oleh Allah hanya pada makhluk yang tampak saja. Ada makhluk gaib, tapi kita tidak masuk dalam SDGs-nya. Jadi di sini SDGs itu untuk kita manusia. 17 goals itu saling terkait dan saling mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global. Jadi jelas sekali di sini ya teman-teman ya, bahwa 17 goal ini dari goal pertama sampai goal 16 itu semua terkait dan itu diikat di dalam goals ke-17. SDGs merupakan seperangkat tujuan, target, dan indikator yang disepakati dunia untuk digunakan secara global oleh negara-negara anggota PBB yang sebanyak 193, yang mana mereka semua bersepakat
menerapkan SDGs ini. Jadi untuk negara-negara berkembang anggota PBB ini akan sangat bermanfaat sekali. Karena mereka bisa dapat bantuan dari negara maju untuk mempercepat pembangunannya dengan mengacu pada 17 goal yang telah disepakati ini. Nah, di sini SDGs digunakan untuk membingkai agenda dan kebijakan politik selama 15 tahun ke depan, sejak 2015. Jadi nanti berakhir SDGs ini tahun 2030. Jadi kita tinggal ya 5,5 tahun lagi ya, nggak sampai 5,5 tahun, 5 tahun lebih sedikit. Sampai September tahun depan, tahun 2030. Ya, September 2025 itu adalah sudah berjalan selama 10 tahun. Kita masih ada sisa waktu 5 tahun lebih. SDGs menjadi fokus utama anggota PBB dalam tata cara pengelolaan negara. Karena kita punya tujuan yang jelas. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita di dalam beraktivitas tapi tidak tahu apa tujuan kita, jadi kita nanti aktivitas kita itu akan kemana-mana. Tidak menuju satu titik fokus. Jadi dengan SDGs ini kita punya fokus yang jelas. Fokus kita adalah 17 tujuan itu, 17 goalnya. Sekarang katakanlah, kita dari rumah mau pergi ke pasar. Pasar mana? Nah bingung, tanya, Pak mau pasar mana? Saya mohon maaf nih, saya taunya kalau di Jakarta itu ya, kalau saya taunya kalau ditanya pasar mana itu yang pasar yang saya kenal tentunya. Saya akan ke pasar baru di Jakarta. Pasar baru Jakarta, itu adalah tujuan saya. Tapi itu belum merupakan tujuan, itu baru, tujuan ya. Tujuan utamanya ke sana mau beli apa? Saya mau beli sepatu. Karena pasar baru terkenal dengan sepatunya. Jadi pada waktu saya keluar rumah, tujuan saya itu jelas. Saya akan ke pasar baru, tujuannya beli sepatu. Pasar baru, beli sepatu baru. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, begitu keluar rumah, nanti bisa sampai ke Bogor, bisa sampai ke Depok, bisa sampai ke Bekasi, karena nggak punya tujuan yang jelas. Oleh karena itu, dalam pengelolaan negara, tujuannya utama harus jelas. Nah, di sini dalam pembangunan berkelanjutan, tujuan utamanya itu ada 17. Nah, SDGs hadir karena adanya kesadaran bahwa sumber daya alam yang berasal dari lingkungan akan habis. Jadi kita paham nih, bahwa kita pada waktu kita mengelola negara kita menggunakan sumber daya alam. Dan kita paham, kita sadar, sesadar-sadarnya, nggak pingsan ini kita ya. Kita sadar bahwa sumber daya alam kita akan habis. Lingkungan harus dimanfaatkan secara rasional, nggak boleh sembarangan, serta dilindungi untuk keberlangsungan hidup manusia dan semua makhluk hidup di bumi. Jadi kita itu hidup di bumi ini nggak sendiri. Ada hewan, ada ternak, ada, ya itu kita tahu ya, makhluk gaib nggak masuk hitungan kita. Ada hewan, kalau kita hidup tanpa hewan, wah nanti kita nggak bisa makan ayam, nggak bisa makan kambing, nggak bisa makan sapi. Oleh karena itu, pembangunan ini harus selaras semuanya. Untuk utamanya untuk kehidupan manusia ya, tapi bukan hanya makhluk manusia. Ada tanaman-tanaman itu pun juga makhluk hidup juga. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola sumber daya alam ini yang kita tahu bakal habis dengan sangat bijaksana. Sekarang pembangunan kita ambil contoh Arab, bukan Arab Saudi, Jazirah Arab, mereka paham bahwa suatu saat bakar minyak akan habis. Jadi mereka sudah mulai sekarang berpikir bagaimana pembangunan itu bukan hanya semata-mata menggunakan sumber daya bahan bakar fosil, bahan bakar minyak ya. Tapi mereka sekarang mulai beralih untuk pembangunan wisata. Jadi di Jazirah Arab, mereka khususnya Arab Saudi ya, mereka wisata mulai digalakkan. Jadi mereka bukan semata-mata minyak bumi saja, tapi sekarang mereka menggalakkan wisata. Haji termasuk wisata, ya umroh masuk wisata. Dan kita bersyukur sekali Indonesia, tujuan wisatanya itu kita punya dewi-dewi, desa wisata yang luar biasa dari sumber daya alam.
Kita punya wisata alam, punya wisata edukasi, punya wisata budaya, dan itu luar biasa dibandingkan negara-negara lain. Kalau kita mengandalkan bahan bakar minyak atau tambang, itu suatu saat akan habis. Sekarang kita mengelola, mengeksploitasi tambang besar-besaran. Nanti anak cucu kita tidak kebagian tambang itu. Nah, konsep ini bukan hanya terkait dengan lingkungan, tapi juga terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Semuanya terkait dengan daya dukung bumi, keberlanjutan ekosistem, pekerjaan, pola perilaku, dan sebagainya. Jadi tetap semuanya terkait dengan lingkungan. Apakah kita membangun ekonomi dan budaya tetap terkait dengan lingkungan. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, inilah mengapa sarjana desa harus tahu apa itu SDGs. Jadi Pak Sidik, sarjana desa harus paham bahwa pada waktu kita melakukan pembangunan di negara kita itu harus menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Ini merupakan konsep yang penting sekali. Jadi jangan sampai kita mengeksploitasi saja, menghabis-habiskan, tapi kita tidak peduli dengan ketersediaan di lingkungan kita. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs adalah kesepakatan global yang dibuat oleh PBB untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Nah, ini sangat penting sekali bahwa menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Bukan hanya semata-mata untuk satu pihak saja, tapi untuk kesemuanya. Tujuan utamanya adalah mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Nah, pentingnya SDGs karena tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan kelaparan hanya bisa diatasi jika kita bekerja sama secara global. Sebentar, saya mohon maaf sebentar. Saya coba menggunakan ini dulu ya, menggunakan headset dulu. Headsetnya di mana nih kalau headset? Coba tes dulu, tes. Tes 1, 2, 3. Oh, belum masuk. Tes. Suara 456. Hadir Pak. Halo. Halo, Pak dosen. Oke. Jelas Pak. Suara jelas ya? Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas, Pak dosen. Sip. Lanjut, Ya. Pak. Tadi suara saya agak berdengung, saya dengar. Oke, saya pakai headset. Jelas. Lanjut lagi di sini bahwa mengapa SDGs menjadi sangat penting. Nah, ini catatannya bahwa SDGs penting itu karena tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan kelaparan hanya bisa diatasi jika kita bekerja sama secara global. Saya berikan contoh. Saya pernah cerita nih, wakil presiden kita pada waktu kunjungan ke Malaysia, saya lupa di kelas yang mana ya, karena saya ada beberapa kelas di Ahmad Dahlan ini. Pada waktu wakil presiden mengadakan kunjungan kenegaraan di Malaysia, wakil presiden kita siapa? Sebelum yang ini, sebelum yang Pak Kiai. Pak JK. Yusuf Kala. Ya, Pak JK. Nah, Pak JK pada waktu beliau ke Malaysia, beliau menyampaikan ya biasa pejabat negara memberikan kayak kuliah umum. Di sana dia diprotes oleh warga Malaysia yang menghadiri paparan beliau. Pak Wakil Presiden, Anda mengekspor asap sangat banyak sehingga sangat mengganggu kesehatan kami warga Malaysia. Nah, kurang lebih seperti itu protesnya ya. Jadi karena ada perubahan iklim, karena ada pembakaran hutan di Sumatera dan di Kalimantan, dampaknya asapnya itu dikirim ke Malaysia. Sampai masyarakat Malaysia mereka ini pada waktu masanya Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden, jadi udah lama sekali ceritanya. Mereka protes. Tapi Pak Yusuf Kala, beliau seorang diplomat yang luar biasa, pintar sekali. Dia menyampaikan, ya Anda protes karena mendapat kiriman asap hanya beberapa pekan saja. Sementara kami mengirim oksigen ke negara Anda tidak pernah berterima kasih, tidak pernah membayar, dan sebagainya ya.
Jadi begitu ada dikirim asap langsung protes. Tapi pada waktu dikirim oksigen sehingga udara segar sampai Malaysia, mereka nggak pernah protes. Kan kita kan dari Kalimantan dengan dari Sumatera kan banyak hutan. Sawit itu hutan bukan ya, sawit itu kebun ya. Nah itu mengirimkan oksigennya sampai ke Malaysia. Mereka tidak berterima kasih, tapi begitu ada asap mereka protes. Nah itu begitu adanya perubahan iklim, nggak bisa hanya diselesaikan oleh Indonesia saja. Ya, jadi Pak Taufik, Pak Pati Sidik, begitu kita bicara tentang perubahan iklim, climate change, ini terkait dengan salah satu goals di dalam SDGs. Ya. Jadi kita sangat terkait satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya, bukan kegiatan goals, satu goals dengan goals yang lain itu saling berkait semua. Dan ini tidak bisa diselesaikan oleh negara kita saja. Oleh karena itu, kita bicara SDGs itu kita bicara global, internasional. Besok, pekan depan kita akan bahas SDGs di tingkat yang paling bawah, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang langsung menjadi tugas dari kita semuanya di desa, yaitu SDGs desa. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa poin ini, kita semua jadi sadar dan paham. Mengapa SDGs itu menjadi penting? Karena ini. Karena tantangan global itu nggak bisa kita selesaikan sendiri. Ya. Ketidaksetaraan dan kelaparan tidak bisa diatasi oleh kita sendiri. Kita harus bekerja sama secara global. Jadi kalau terjadi kekeringan di satu negara, kemudian paceklik, tidak ada pangan, tidak ada tanaman pangan yang menghasilkan, kita harus mengimpor pangan dari negara tetangga. Artinya apa? Kita harus bekerja sama untuk mengatasi kelaparan. Kan nanti kita masuk di goals nomor 1 ada tidak ada kelaparan. Nggak bisa diselesaikan sendiri. Itu harus dikerjasamakan dengan pihak dunia internasional. Kalau kita bicara SDGs Indonesia. Nah, teman-teman sarjana Indonesia, kita sekarang coba bahas satu persatu 17 tujuan SDGs. Yang pertama, tanpa kemiskinan, no poverty. Nah, di sini disimbolkan no poverty itu adalah ada pasangan suami istri dengan satu anak, pasangan suami istri dengan satu anak, ada 2 pasangan. Ini aja simbol saja menggambarkan no poverty, tidak ada kemiskinan di setiap negara. Kemudian goals yang kedua, no hunger, tidak ada kelaparan. Bahwa penduduk di muka bumi ini tidak boleh ada yang kelaparan. Jadi kalau kita bicara di Palestina, di sana rakyat Palestina kelaparan, itu PBB harusnya turun tangan. Karena apa? Ada kelaparan yang sedemikian parahnya di Palestina. Mungkin juga di negara-negara tertentu, nggak tahu mungkin di Afrika yang pelosok-pelosok dalam sekali, ada juga kelaparan di sana. Mungkin kita juga harus jauh-jauh ke dunia internasional. Di negara kita sendiri, mungkin ada beberapa bagian kalau pada musim kemarau akan timbul kelaparan. Itu menjadi tujuan kita. Tidak ada dalam pembangunan ini masyarakat kita, warga negara kita yang miskin, tidak boleh ada yang kelaparan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, di sini Pak Pati Sidik, bahwa kehidupan sehat dan sejahtera. Kehidupan sehat itu merupakan salah satu tugas dari rumah sakit. Bagaimana rumah sakit, puskesmas memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait nanti nomor 6, air bersih dan sanitasi layak ya. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka mengkonsumsi air bersih dan mereka punya sanitasi yang layak di goals nomor 6. Padahal kita bicara goals nomor 3. Kenapa? Setiap goals itu punya keterkaitan satu dengan yang lain. Nah ini kalau kehidupan sehat dan sejahtera ini gambarnya detak jantung ya, detak jantung ya. Ini gambar simbol saja, simbol dari SDGs internasional. Kemudian goal nomor 4, quality education, pendidikan berkualitas. Ini yang nomor 4. Gambarnya adalah buku. Jadi Bapak Ibu kalau kita belajar itu bukan semata-mata kita menghadap kepada laptop, komputer atau handphone ya. Kita perlu ada buku. Wah ini digambarkan di dalam pendidikan berkualitas itu dengan buku. Saya yang mengajar Bapak Ibu untuk berkontribusi, kita share pengalaman, pengetahuan, saya tetap pegang buku.
Ya, buku ini buku catatan. Kalau buku-buku materi, ini banyak sekali, bisa dilihat di belakang saya ada perpustakaan pribadi saya sendiri, dan saya juga selalu menyiapkan materi itu selalu ke Perpustakaan Nasional di Monas sana. Nah, kita pendidikan berkualitas tuh harus ada buku. Dan goal nomor 5 adalah gender equality, kesetaraan gender. Jadi antara laki dan perempuan, mereka punya fungsi masing-masing. Fungsi masing-masing diberi penghargaan sesuai dengan porsinya. Perempuan melahirkan itu udah sunatullah, laki-laki tidak melahirkan. Laki-laki punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Kalau dalam Islam demikian kan ya. Nah, itu tugas yang diberikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bukan kesetaraan gender ini bahwa laki dan perempuan 100% sama. Tidak. Itu bukan kesetaraan gender, tapi itu kesamaan gender. Tidak ada. Karena Allah sudah menciptakan ada laki, ada perempuan, ada perbedaan. Tapi tidak boleh saling menindas, ya nggak boleh. Harus setara. Kemudian goal nomor 6 yang tadi adalah air bersih dan sanitasi layak. Bahwa dalam pembangunan kita harus memperhatikan semua masyarakat punya akses terhadap air bersih. Semua masyarakat dalam pembangunan harus punya sanitasi layak. Jadi air bersih untuk konsumsi minum dan kebutuhan rumah tangga. Dan sanitasi layak contohnya pembuangan sampahnya itu harus ada tempatnya. Pembuangan limbah harus ada tempatnya. Limbah dari rumah tangga, limbah kamar mandi, limbah tinja dan sebagainya itu harus benar-benar terjamin. Ini di dalam pembangunan. Nah, kebetulan saya aktif di Majelis Ulama Indonesia terkait dengan lingkungan hidup. Saya diminta membantu di Kementerian Kesehatan pada saat ada STBM Award. Mungkin teman-teman di desa sudah biasa mendengar istilah STBM Award atau penghargaan terhadap sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, di sana kami menilai bagaimana 5 pilar antara lain air bersih dan sanitasi layak ini. Nah, kalau ternyata mereka masih BAB sembarangan, BAB itu buang air besar sembarangan, wah langsung nilainya jatuh, turun itu. Terus mereka nggak punya IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, tambah lagi IPLT untuk tinja. Nah, itu kalau mereka nggak punya nilainya kan rendah. Nah, itulah sanitasi. Kalau nggak ada itu berarti belum layak. Nah, itu menjadi goals tujuan dari pembangunan kita. Kemudian energi bersih dan terjangkau. Jadi sebetulnya kita harus sudah mengurangi penggunaan sumber energi pakai batu bara. Karena energi batu bara itu menimbulkan asap dan menimbulkan sampah-sampah batu bara ya. Apalagi kok sekarang kayu bakar udah nggak ada, kita pakai batu bara ya. Dan terjangkau. Jadi ini kita lebih baik menggunakan energi berbasis surya. Energi surya apa istilahnya? Pakai panel surya. Itu energi bersih atau pakai panas bumi. Itu juga bersih. Pakai air juga bisa, pakai turbin air itu juga bersih dan terjangkau. Artinya harganya tidak mahal. Jadi kita harus punya listrik, sumbernya ramah lingkungan, harganya murah. Kemudian goals nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini tujuan nomor 8 bahwa semua penduduk mereka harus dapat pekerjaan yang layak. Jadi kita itu di Indonesia masih banyak mengirim TKI ke luar negeri karena kita mau mengerjakan 3D, dirty, dust, dan dangerous. Nah, itu nggak layak sebenarnya pekerjaan dirty, dust, dan danger. Dirty itu pekerjaan-pekerjaan yang kotor, misalkan menangani pengolahan limbah, tapi tanpa pengamanan. Kalau pengolahan limbah dalam pengamanan, apalagi kalau sudah bisa pakai robotik ya, itu bagus sekali. Dust, kita bekerja di dust itu debu, lokasi yang berdebu, kotor, berdebu, itu nggak layak. Dan dirty, kotor, dust, dirty, danger. Oh, yang ketiga danger, pekerjaan-pekerjaan berbahaya. Jadi pemasangan kabel-kabel yang di atas menara PLN yang tinggi-tinggi itu pekerjaan danger. Tapi kalau dengan persyaratan K3-nya keselamatan kesehatan kerja, itu boleh saja. Jadi benar-benar mereka dilindungi pekerja itu.
Itu menjadi pekerjaan layak. Tadi yang nggak layak, tapi begitu ada perlindungan tenaga kerja yang aman, itu menjadi pekerjaan yang layak. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang bagus. Kemudian goal ke-9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Nah, kalau kita di desa, kita punya dana desa itu bisa untuk pembangunan infrastruktur desa, dan kita punya teknologi tepat guna itu menerapkan inovasi. Dan untuk meningkatkan industri, kalau desa industri rumah tangga. Kalau di kota industri besar. Kemudian goal ke-10, berkurangnya kesenjangan. Kita membahas kemarin bagaimana kesenjangan ini digambarkan dengan Gini rasio. Dalam ekonomi pembangunan, angka Gini rasio tidak boleh lebih besar dari 0,25. Sementara di Indonesia kemarin pekan lalu kita bahas bahwa kita sudah sampai 0,41. Di desa 0,385. Itu angka yang sudah tidak layak. Artinya kesenjangan antara yang makmur dengan yang miskin itu cukup besar sekali. Nah, itu harus dikurangi. Itu salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian kota dan pemukiman berkelanjutan. Jadi kembali lagi tadi ke Pak Sidik, bahwa SDGs itu bukan semata-mata desa, tapi ada kota dan permukiman yang berkelanjutan. Bahwa kalau kita membuat real estate yang ada di kota, di urban area, di kota ya, urban kan, itu harus memperhatikan pemukiman yang berkelanjutan. Harus ada air bersih dan sanitasi lingkungan. Harus memperhatikan kesehatan di sana. Harus ada jalur hijaunya, harus ada area hijau sekian persen, 30% kalau nggak salah ya, di area-area tersebut. Harus ada lapangan untuk tempat bermain anak-anak, ya, karena anak-anak mereka perlu bergerak. Nah, sekarang di kota-kota besar kita lihat di mana anak-anak tidak bisa bermain, itu berarti permukimannya belum permukiman yang berkelanjutan yang ramah terhadap anak-anak. Kemudian goal nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Konsumsi berarti kita mengkonsumsi dan ada produksinya. Produksi yang kita makan adalah hasil pertanian, hasil peternakan dan sebagainya, bertanggung jawab. Bahwa tidak menggunakan pestisida yang beracun dan sebagainya. Ya beracun pasti ya. Kalau nggak pakai racun, bagaimana insektisida hama akan mati ya. Tapi yang masuk dalam batas-batas aman bagi kehidupan manusia. Kemudian goal yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Nah, ini sangat besar sekali ini isunya. Climate change dibahas di dunia. Sampai setiap tahun itu ada pembahasan tingkat internasional dunia dan membuat kesepakatan untuk perubahan iklim. Kebetulan saya 2019 pada waktu itu mengikuti ini pembahasan climate change di Bonn waktu itu tahun 2017. Tahun berikutnya saya nggak ikut lagi ya. Kemudian bagaimana ekosistem lautan, ekosistem daratan nomor 14 dan nomor goal 14 dan goal 15 ini menjadi goal tujuan yang digambarkan di sini. Kalau lautan itu ke ekosistem lautan dengan gambar ikan dan gambar ombak. Ini kalau bahasa Inggrisnya below water, life below water, kehidupan di bawah air. Bagaimana kita membangun tapi kehidupan di bawah air laut itu tetap terjamin tidak terganggu. Mikroplankton, planktonnya, ikan, dan kapal selam nggak masuk ya, kapal selam bukan masuk makhluk hidup. Jadi makhluk hidup di dalam air itu mereka bisa terjaga kehidupannya. Oleh karena itu tidak boleh membuang limbah ke laut secara sembarangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam goals nomor lautan nomor 14. Kemudian perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, itu goal nomor 16, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemitraan bahwa dalam pembangunan ini tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Tidak bisa pemerintah desa bekerja sendiri, harus bermitra dengan para pihak. Apakah dengan dunia usaha, apakah dengan LSM, NGO, yang jelas harus bekerja sama dengan masyarakat. Nah, itu kemitraan untuk mencapai tujuan. Ini diikat seluruh goal 1-16 melalui kemitraan ini. Nah, teman-teman semuanya, kita coba melihat di sini goal 1 sampai goal 17 ini semua saling terkait, ada keterkaitannya.
Saya coba membuat beberapa contoh di sini. Setiap tujuan dari SDGs memiliki target spesifik. Jadi goal-nya itu punya target yang spesifik yang harus dicapai dalam waktu yang telah ditentukan. SDGs goals ini kan kita harus selesai sampai tahun 2030 karena berlaku 15 tahun sejak 2015. Jadi waktunya sudah jelas. Nah, ini harus di breakdown 5 tahunan, di breakdown lagi tahunan. Dan tahunan nanti turunkan lagi untuk setiap waktu, apakah triwulan atau semesteran ya, untuk dipantau dan dikendalikan. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh target-target spesifiknya. Misalkan goal nomor 1 tanpa kemiskinan, di sini mengakhiri segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat, di seluruh desa, di seluruh pelosok. Nah, ini silakan nanti teman-teman bisa membaca di sini. Ini beberapa contoh tujuan dengan targetnya yang saya ambil dari Universitas Pendidikan Nasional. Saya sebetulnya membantu di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mereka membuat SDGs Center. Tapi SDGs Center-nya itu mereka fokus untuk pendidikan di pondok-pondok pesantren. Kemudian pendidikan ini di pondok pesantren ini disampaikan oleh tim dari UIN Syarif Hidayatullah. Para santri, para dai ini mereka bergerak di desa-desa sekitar dari ponpes tersebut. Sehingga mereka bisa menggerakkan SDGs di dalam pada pemerintah desa, pada pemerintah kota yang tempat di sekitar pondok itu. Sehingga SDGs ini bisa disosialisasikan dan bisa dilaksanakan. Nah, di sini saya mengambil contohnya dari Universitas Pendidikan Nasional karena sifatnya lebih umum. Bukan di pondok pesantren saja, tapi lebih umum. Dan di sini setiap tujuan dalam SDGs memiliki serangkaian sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Dengan total sasaran ada 169. Mencakup berbagai aspek dari masing-masing tujuan tersebut. Tujuan nomor 15 ada sekian sasaran. Tujuan 16 ada sekian sasaran, 17 ada sekian sasaran juga. Ini Bapak Ibu silakan nanti di-download yang banyak informasi itu kalau kita ambil dari SDGs-nya Bappenas ya. Karena Bappenas yang bertanggung jawab terhadap mereka sebagai leading sektornya untuk pembangunan berkelanjutan sesuai dengan SDGs ini. Nah, sasarannya mencakup target kuantitatif yang diharapkan dapat dicapai hingga tahun 2030. Jadi SDGs yang dicanangkan 2015 di PBB September 2015 disepakati 193 negara, itu tahun 2030 harus tercapai semuanya ya. Nah, tadi kita lihat bagaimana di Indonesia ini, belum, nanti kita lihat. Pada waktu pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana untuk tingkat internasional Indonesia itu ternyata kurang bagus sasarannya. Ini bisa dilihat beberapa contoh lagi tujuan-tujuannya. Nah, bagaimana dengan regulasi yang melatar belakangi yang mendukung pelaksanaan dari SDGs ini? Nah, SDGs ini cukup kuat karena legal aspeknya adalah peraturan presiden tahun 2017. Kemudian ya peraturan presiden tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian SDGs diturunkan lagi melalui peraturan menteri Bappenas tahun 2018 dan ada keputusan menteri peraturan lainnya terkait dengan SDGs, ada peraturan atau peraturan kementerian dari Bappenas, ada peraturan dari Kementerian Dalam Negeri dan ada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui SDGs desa yang akan kita bahas pekan depan. Nah, ini regulasi-regulasi menjadi latar belakang. Nah, teman-teman semuanya, di sini tadi kita bahas adalah SDGs di tingkat Indonesia. Bagaimana di tingkat internasional? Nah, SDGs mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, yang tadi goal 1, goal 2, goal 3, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, dan sebagainya, yang tadi ada 17 goal itu. Nah, tema SDGs 2024, ini untuk tema internasional, inovasi ini untuk SDGs Indonesia ya. Tahun 2024 yang sedang berjalan, temanya adalah inovasi menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas adalah 2024.
keterkaitan pendidikan berkualitas, pekerjaan dan industri hijau. Ini tema yang sedang kita kerjakan tahun ini. Sedangkan tema untuk SDGs global adalah sinergi 2025 dan 2030. 2025 dan 2030. Jadi saat ini kita sedang mempersiapkan sinergi nanti pada waktu kita masuk ke 2025, bagaimana kita menuju 2030. Temanya pembangunan yang berkelanjutan dan berpusat pada manusia. Jadi pembangunan itu untuk manusia, bukan pembangunan untuk kalau hewan ternaknya, tujuannya untuk manusia juga. Fokus dari visi ASEAN, kita turun lagi dari global, kita cuma masuk di internasional adalah ASEAN. Visi ASEAN 2025 adalah putting people first. Letakkanlah orang-orang pada tahap pertama. Nah, ini berpusat pada manusia. SDGs global diturunkan di ASEAN, putting people first. Letakkan manusia pertama-tama, perhatian kita itu fokusnya pada manusia. Yang diturunkan menjadi masyarakat yang berpusat pada rakyat. Jadi pada people, pada rakyat. Mendekatkan kesenjangan pembangunan. Jadi kalau gini rasionya itu tadi 0,41 itu kita kecilkan menjadi 0,25. Dan pertumbuhan berkelanjutan dan kesetaraan. Nah, ini fokus ASEAN. Fokus ASEAN ini nggak jauh berbeda dengan fokus kita untuk Indonesia. Seluruh aspek ini selaras dengan inti agenda 2030 SDGs yang tidak meninggalkan siapapun atau leaving no one behind. Nggak boleh satu pihak, satu orang pun yang tidak mendapatkan manfaat dari SDGs ini. Nah, ini sangat penting sekali. Karena apa? Jangan sampai pembangunan kita itu untuk pembangunan pihak-pihak tertentu saja. Tapi SDGs itu untuk membangun yang dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Nah, dalam visi ASEAN 2025, melangkah maju bersama. Forging ahead together. Selain itu di pilar politik dan keamanan dan ekonomi. Jadi kita maju bersama. Ini visinya ASEAN ya. Nanti kita masuk juga di visi Indonesia. Nah, semboyan di ASEAN ini kan kita bicara global, kita bandingkan di Indonesia nih. Semboyan ASEAN, jangan ada organisasi masyarakat sipil yang tidak diikut sertakan. Leave no civil society behind. Jadi kita melibatkan seluruh kelompok masyarakat, melibatkan seluruh manusia di lingkungan kita dalam perjalanan menuju visi masyarakat ASEAN. Jadi yang internasional seperti itu diturunkan di kesepakatan kita di Indonesia dan ini semua masuk di dalam program-program kita. Bapak Ibu sekalian, kita perbandingkan tadi, coba saya lompat dulu sebentar ke materi bagaimana, ini kita bicara internasional ya, bagaimana pembangunan SDGs Goal internasional ini kita bandingkan dengan yang internasional dengan kita ya. Coba saya ambil. Ini pernah kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Loh, kok ketutup ya? Sesi 2 SDGs Global. Nah, di sini teman-teman semua ya, coba perhatikan di sini bagaimana capaian SDGs Indonesia dibandingkan dengan atau posisi kita di dunia. Capaian kita, kalau kita lihat tahun ke tahun itu kita bagus, peningkatannya bagus. Tahun 2016 pada waktu kita awal-awal dari capaian 54% menjadi 62,9%. Berarti kan wah ini meroket ya. Ini pernah saya sampaikan pertemuan yang lalu. Kemudian di 2018 kita turun 62,8 dari 62,9 turun 0,1%. Di 2019 naik lagi 64,2 dan 2020 naik lagi 65,3. Tapi begitu kita lihat ranking dunia, ternyata kita tuh main akrobat juga nih, pingpong juga nih. Dari 98 turun ke ranking 100, artinya turun.
dari 192 negara anggota PBB. Dari ranking 98 turun 100, ya naik sedikit 99, anjlok lagi 102, naiknya cuma sedikit, ranking 101. Artinya apa? Artinya capaian seperti ini untuk level Indonesia kita bagus katanya, tapi begitu kita bandingkan di dunia, ranking dunia, kita itu ternyata jeblok. Dari 192 negara, kita itu ranking terakhir, ranking 101. Jadi jelek sekali kan ya. Jadi sini teman-teman bisa melihat ya, bagaimana capaian kita itu sebenarnya belum optimal. Nah, tadi disampaikan oleh teman-teman di sini Pak Agus Saifullah. Oh, yang bicara data ada siapa ya? Data di kelas yang sebelumnya. Mereka menyampaikan bahwa ternyata kita itu tidak mengupdate data. Kita tidak mengupdate data sehingga apa yang sudah kita kerjakan selama sekian tahun ini, begitu kita bandingkan dengan dunia internasional, kita tuh jeblok kayak gini. Ini kalau data kayak gini berarti kita tuh jago kandang ya. Untuk Indonesia sendiri kita jagoan, tapi begitu kita bandingkan dengan dunia, kita itu jeblok. Nah, ini tantangan bagi kita, mengapa penting kita pelajari SDGs ini, agar SDGs kita untuk ranking dunia itu enggak seperti ini. Masuk dari 192 negara, kita itu di ranking 100. Wah, ini kan kacau ya. Untuk dalam negeri oke lah, ini jago kandang kita, untuk dalam negeri kita jago ya. Ya, kita balik lagi. Coba saya lihat yang di materi yang tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua ya, coba kita perhatikan di sini, di dalam pelaksanaan SDGs itu, dari 17 goals itu, kita bisa kelompokkan ada 4 pilar SDGs. Pilar pertama, pembangunan sosial. Bertujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. No one left behind. Nggak boleh ada masyarakat satupun yang ditinggalkan. Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Artinya apa? Nggak boleh ada masyarakat yang miskin ekstrim, nggak boleh ada masyarakat anak-anaknya yang stunting, apalagi kelaparan ya. No hunger, no poverty, ya. Health untuk semuanya, kesehatan untuk semuanya. Ini goal 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini urutnya enak banget, 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah pilar pembangunan sosial. Yang kedua, pilar pembangunan ekonomi bertujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Ini goal 7, 8, 9, 10, dan 17. Sedangkan pilar ketiga, pembangunan lingkungan yang bertujuan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Goal 6, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini pernah menjadi bahan ujian pada waktu pelajaran manajemen desa tanggap bencana kalau nggak salah. Ya. Atau sebelumnya lagi pada waktu kita membahas tentang community development. Community development ya, saya pernah menyampaikan materi ini. Kemudian pilar hukum dan tata kelola, bertujuan terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Ini goal nomor 16. Nah, mungkin itu materi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Di sini ada sesi diskusi, saya sampaikan ada 4 pertanyaan. Bagaimana SDGs di Indonesia diterapkan? Beri contoh program inisiatifnya. Yang kedua, peran kita bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung SDGs? Aksi individu apa dan apa aksi kolektif? Individu itu berarti kita perorangan dan kolektif itu mungkin bersama masyarakat. Kemudian ketiga, tantangan dan peluang. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mencapai SDGs? Peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan? Nah, kalau yang keempat ini, kisah sukses ini disimpan dulu.
ini akan kita sampaikan nanti pada waktu kita membahas SDGs desa. Karena kisah sukses yang ingin saya harapkan, kisah sukses kita di desa kita masing-masing dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Ya, silakan teman-teman kalau ingin berikan kita diskusi, memberikan 3 topik SDGs di Indonesia, peran kita dan tantangan serta peluang. Ya, silakan. Kita punya waktu berapa menit di sini? 20, Pak. Masih ada 20 menit, tapi kalau mau 30 menit, kita sampai jam berapapun, oke, Pak. 20 menit. Ya, silakan, kita punya waktu 20 menit. Oke, terima kasih, Pak. Silakan Pak Nana, Pak Herman Taderi. Silakan Pak Nana. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat semuanya. Salam kenal juga buat Pak dosen. Saya Nana Juwana, selaku pendamping desa, pendamping desa dari Kuningan, Jawa Barat, Pak. Iya, Kuningan, Pak ya. Iya. Kebetulan saya sebagai pendamping desa ini jadi salah satu operator di dashboard SDGs, Pak. Oke. Iya, beberapa kali dari mulai tahun 2021, dari mulai pendataan sampai sekarang tahun 2024 tentang pemutakhiran SDGs, saya selalu memberikan pemahaman terhadap enumerator ataupun admin desa, Pak. Iya, oke. Ini hanya mengkilas saja, Pak. Betul, tadi di awal itu Pak dosen tujuan SDGs itu 18, tetapi kesininya jadi 17, Pak. Betul, jadi 17, Pak, sesuai dengan Permendes nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan kedua tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan itu nomor 18 itu dihapus, Pak. Jadi 17, Pak. Oh gitu. Iya, betul, Pak. Itu regulasinya itu seperti itu, Pak. Jadi ini hanya sedikit klarifikasi aja, Pak. Terus yang sebenarnya tadi dari 17 SDGs ini yang paling penting ini sebenarnya di Indonesia ini tadi, Pak, tujuan SDGs 1 sampai 4, Pak. Karena saya melihat ini di Indonesia kebutuhan dasar desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, dan pendidikan berkualitas, ini merupakan salah satu prasyarat Indonesia bisa maju. Bisa dilihat. Pak Nana, sebentar Pak Nana ya. Iya. Kita belum membahas SDGs desa ini. Ya, boleh, kita masih SDGs Indonesia. Kita masih SDGs Indonesia dulu. Pekan depan kita baru mulai membahas SDGs desanya. Iya, betul, Pak. Ya, kita coba lihat yang nasional, yang global dulu. Global itu internasional ya. Yang Indonesia dulu. Ya, silakan. Maksud saya itu dengan tujuan SDGs di Indonesia itu, ini tujuan 1, 2, 3, 4 ini merupakan tujuan yang paling utama sebenarnya, tujuan SDGs di Indonesia, Pak. Karena bukan berarti tidak penting, Pak, tetapi untuk mewujudkan Indonesia tadi naik levelnya tentang SDGs itu satu. Terus kedua, betul tadi apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa saya melihat sampai saat ini perolehan nasional untuk di dashboard SDGs ini sangat rendah juga, Pak. Artinya, ketika 2023 dan 2024 SDGs di Indonesia ini tidak pernah terupdate, Pak. Malah saya dapat informasi bahwa BPKP dan Inspektorat ini akan melakukan pemeriksaan khusus desa ataupun yang ada di Indonesia ini berkaitan dengan SDGs, Pak. Nah, makanya ini bagaimana secara SDGs ini penting sekali di Indonesia sampai lembaga yang notabene pemeriksa tentang keuangan ini turun gitu, Pak. Saking pentingnya gitu, Pak, di Indonesia. Karena saya lihat tadi sampai 2030 ketika desa hanya gugur kewajiban atau Indonesia hanya menggembokkan SDGs, ini percuma gitu, Pak. Ini percuma gitu. Betul, tadi kalau tadi disampaikan tujuan 1 sampai tujuan 17 ini menurut saya ini bagus sekali, Pak. Bagus sekali. Bagaimana seperti apa. Tapi yang paling penting kalau menurut pemahaman saya bahwa
tujuan kebutuhan dasar ini yang paling penting. Itu aja sih Pak. Terima kasih karena waktu tadi disampaikan cuma 20 menit. Ada teman-teman yang mengangkat tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nana. Silakan, di sini ada Pak Herman Tadehari. Silakan Pak Herman. Selamat malam Pak dosen, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk pemaparan Pak dosen. Saya izin untuk mengambil poin keempat, pilar hukum dan tata kelola Pak dosen. Artinya begini, sejak Kementerian Desa dibentuk, dari situlah mulai titik bagaimana perhatian fokus pemerintah itu untuk menggerakkan pembangunan di desa Pak. Itu satu. Kemudian tetapi di satu sisi ada tantangan-tantangan yang kita harus hadapi, yaitu bagaimana jalur-jalur konektivitas seperti infrastruktur yang memang sedang digalakan sekarang dari desa dan kota sudah mulai terkoneksi Pak. Kemudian tantangannya juga adalah adanya birokrasi yang memang sangat, maaf kata kalau saya katakan mungkin agak panjang dan agak rumit gitu Pak dosen. Jadi kedepannya memang dengan adanya SDGs desa ini, makanya bisa kita katakan nanti bukan kota sentris lagi Pak, jadi desa sentris. Jadi dari membangun desa itu bukan dari kota lagi, tapi desa sendiri yang sudah memang